Kepada yang berhormat Ibu Kepala SD Negeri 5 Prajan, kepada yang berhormat Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD Negeri 5 Prajan. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi kenikmatan berupa sehat walafiat sehingga bisa mengikuti acara diseminasi dan implementasi budaya positif di lingkungan sekolah di SD Negeri 5 Prajan. Kedua kalinya sholawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan besok hari kiamat kita mendapat syafaatnya yang agung, yaitu syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, acara diseminasi pada siang hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Jepara, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat pemaparan diseminasi, yang keenam tanya jawab dan game, yang keenam penutup. Sesuai rangkaian acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pada pagi menjelang siang ini kita buka dengan bacaan ummul kitab. Semoga acara bisa lancar tanpa ada arahan suatu apapun. Ala hadiniyah al-Fatihah. Terima kasih. Memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Jepara yang akan dipimpin oleh Ibu Westi. Kepada beliau kami persilakan. Berdiri, dimohon berdiri. Di sana aku berdiri, jadi
SD Negeri 5 Prajan yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Sri Kuryati SPDSD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Pada yang terhormat Mbak Kartika Dewi Listiaini SPD sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Jepara yang melaksanakan aksi nyata modul 1.4 diseminasi dan implementasi budaya positif di lingkungan sekolah, tentunya di SD Negeri 5 Prajan. Pertama, marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa melaksanakan diseminasi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mari senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaat yang agung di hari akhir nanti. Amin amin amin. Bapak Ibu Guru SD 5 Prajan yang saya hormati, terima kasih kepada Mbak Dewi sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Jepara dan adanya CGP di SD 5 Prajan berarti kita mendapatkan ilmu baru, kita mendapatkan pengalaman baru, dan pada hari ini diadakan diseminasi dengan ambil tema budaya positif di lingkungan sekolah. Berarti bukan hanya berlaku untuk muridnya Mbak Dewi saja, tapi nanti berlaku untuk semua kelas di SD 5 Prajan. Dengan adanya CGP yang di Prajan 5, berarti nanti Bapak Ibu bisa berkolaborasi, bisa mensukaro, bisa menimba ilmu dari Dewi yang sudah melaksanakan CGP lebih dulu. Harapannya di tahun-tahun ke depan Bapak Ibu Guru SD 5 Prajan semuanya ikut CGP, karena Bapak Ibu sekarang syarat untuk menjadi kepala sekolah harus melalui CGP dulu. Tidak ada ujian kepala sekolah, tapi otomatis yang lolos CGP nanti bisa diseleksi satu persatu sesuai dengan masa kerjanya masuk pada atau menduduki jabatan kepala sekolah, terkecuali Bu Jaya Nangge. Itu adalah istimewa karena pengabdian, karena lamanya pengabdian dan dari usia. Begitu Bapak Ibu, tidak usah berpanjang lebar, saya matur di sini. Yang intinya dengan adanya CGP yang melaksanakan diseminasi pagi hari ini, semoga bisa berpengaruh untuk rekan-rekan yang lain. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih sekali lagi kepada Kartika Dewi Listiaini. Semoga dalam melaksanakan tugas sebagai CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Jepara kedepannya lancar, tak ada halangan apapun, selesai tepat waktu karena semuanya kejar tayang. Mudah-mudahan dimudahkan urusannya, lulus dengan predikat yang baik. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang keempat yaitu pemaparan materi diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Kartika Dewi Listiaini SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sri Kuryati selaku
Kepala SD Negeri 5 Brajan yang kami hormati juga Bapak Ibu guru serta staf SD Negeri 5 Brajan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul pada acara diseminasi dan implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Keduanya, sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa berkumpul di surganya kelak, surga Allah bersama. Amin Allahumma amin. Untuk memasuki acara inti yaitu saya memaparkan diseminasi dan implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Monggo Bapak Ibu guru kayaknya belum semangat ya. Kita speaking terlebih dahulu. Monggo berdiri. Bapak dan Ibu guru boleh keluar dari kursi ya, karena ini nanti kita bergoyang bersama-sama.
ini sebelum kita memasuki pada materi inti, setuju atau tidak setuju? Ya, pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju menurut Bapak atau Ibu guru? Tidak selalu. Tidak selalu, ada yang jawab tidak selalu, boleh. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, nanti kita lihat materi ke belakangnya ya. Kemudian untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Oke, kita lihat nanti di belakang seperti apa. Oke, nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, nomor pertama berarti tadi tidak. Ada yang tidak setuju, ada yang setuju ya. Nomor 2 setuju, nomor 3 setuju. Sebentar Bu. Ya. Yang nomor 3 itu ada yang berpendapat Ya. jika penghargaan itu diberikan, ada banyak anak yang tersakiti. Ada seperti itu. Iya, betul sekali. Nanti kita bahas ya di belakang deh. Ini materi kita akan membahas banyak materi nanti. Untuk budaya positif yang pertama kita akan membahas materi yang pertama, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk selanjutnya perubahan paradigma belajar, selanjutnya keyakinan kelas, dan kelima kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian nomor 6, 5 posisi kontrol, dan nomor 7 segitiga restitusi. Apa itu? Untuk yang pertama, perubahan paradigma. Nah, ini adalah perubahan paradigma. Kita boleh ada juga guru yang ke depan untuk mewakili percobaan kali ini. Bu Esti sama Bu Eri, monggo. Ya, coba ambil secupet kertas saja sedikit. Ya, boleh. Kecil saja. Anggap ini sobekan kertas ini. Ini biasanya yang saya. Sobeklah secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Ya, tulis sesuatu yang sangat berharga, ya Bu ya. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Terus teman yang B, Bu Eri, nanti akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Terus Bu Eri juga bisa membujuk, mengancam, menghardik atau merayu, menyuap apa saja agar Bu Hesti nanti bisa membuka kepalan tangan itu. Ya, oke. Dan apa yang terjadi kita lihat nanti. Dia digenggam sekuat tenaga dan Mbak Bu Eri bisa membujuk atau mengancam. Boleh tidak ya? Kira-kira apa respon Bu Esti? Boleh, apakah mau melepaskan hal berharga begitu saja kepada Bu Eri atau tetap menggenggamnya, teguh atau bagaimana? Bagaimana? Nanti tak cek dasar mie ayam. Boleh dirayu sampai Bu Hesti mau membukanya. 1 sampai 10. Ayo coba mulai ini Bu, dari ini 1, 2, 3, 4. Sampai Mbak. Itu bukan anu. Dari sini ya Bu, tangannya Bu. Ini Bu. Lagi Bu. Ayo, boleh atau tidak? Kira-kira ya. Ya, betul. Terima kasih Bu. Nanti kita bisa melihat ya, Bu Hesti bisa membuka tangannya itu atas kontrol dirinya sendiri atau atas kontrol orang lain. Kontrol orang lain. Kontrol orang lain.
tapi sebenarnya adalah kontrol dari dirinya sendiri. Kita yang bisa mengontrol dari diri kita sendiri. Kita ingin apa itu sebenarnya dari kita sendiri. Begitu kan Bu El tadi kan membujuk kalau Bu Hesti kan sebenarnya tidak ingin, tapi akhirnya bisa aja bisa mengontrol. Saking pinternya yang merayu gitu kan. Iya betul. Selanjutnya budaya positif, perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang guru harapkan. Seperti itu atau tidak, Bu Guru, Pak Guru? Benarkah anggapan kita tersebut? Biasanya seperti apa? Apakah kita yang mengontrol ataukah orang lain? Memaksa terkadang bisa berhasil untuk jangka pendek. Mungkin anak akan melakukan karena rasa takut. Bu Hesti tadi takut tidak? Namun ada jangka panjang yang perlu disadari. Perilaku tidak akan menjadi kebiasaan jangka panjang jika dilakukan dengan paksaan dari luar, bukan dari kesadaran internal. Akan hilang ketertarikan, bahkan muncul antipati terhadap kegiatan yang akan dipaksakan. Itu. Untuk selanjutnya, maka kita perlu meluruskan miskonsepsi tentang arti kata kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi tidak benar ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, afektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu juga kurang tepat. Selanjutnya, menurut Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Nah ini, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian kalau stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi yang betul teori kontrolnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian stimulus responnya orang lain bisa mengontrol saya, dan teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tapi teori kontrolnya yang benar Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus stimulus respon dari pemaksaan ada pada saat bujukannya gagal. Yang betul, kolaborasi dan konsentrasi menciptakan pikiran pilihan baru. Dan stimulus respon selanjutnya yaitu model berpikir menang atau kalah. Dan yang teori kontrol yang betul yaitu model berpikir menang dan menang. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apakah disiplin itu? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi disiplin positif itu pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah ini, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu atau setiap orang. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan
lintas bahasa, suku, bahasa, agama maupun latar belakangnya. Contohnya keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, menghargai antar teman, rasa bersyukur, percaya diri. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada sedikit speaking lagi, boleh kita berdiri. Nah, ini kita boleh mengajarkan kepada siswa lagu ini profil pelajar Pancasila ya. Itu adalah gerakan lagu profil pelajar Pancasila. Kemudian materi selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Teori motivasi perilaku manusia ini adalah motivasi eksternal, motivasi internal, eksternal, dan motivasi internal. Kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman murid tidak ikut sholat duha karena takut dihukum Bu Dewi, itu motivasi eksternal ya, kalau takut dihukum orang lain. Kemudian motivasi eksternal lagi itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Murid dengan mengerjakan tugas tepat waktu untuk dapat hadiah. Nah, tadi memberi penghargaan termasuk motivasi eksternal, bukan dari dirinya sendiri. Karena ada hadiah itu, jadi anak mau melaksanakan. Kemudian motivasi internal itu ini yang benar ya, tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Murid sholat duha dan mengerjakan tugas karena mereka sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Dihukum oleh penghargaan ini, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan dampak dari pemberian penghargaan. Ini tadi yang diungkapkan oleh Bu Sri Mulyati, itu tidak efektif dan merusak hubungan, mematikan kreativitas anak juga, serta mengurangi motivasi intrinsik dan menghukum. Karena kan begini, kalau anak diberikan misalkan kalau kamu dapat ranking 1 nanti tak belikan ini, tak belikan itu, berarti dia ada motivasi karena ada penghargaan. Kalau misalkan belajarnya tidak ada penghargaan, pasti akan berkurang, pasti akan menurun karena tidak timbul dari dirinya sendiri. Dan bentuk program kebajikan apresiasi yaitu dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses bukan hasil. Ya, diingat walaupun ada anak yang nilainya buruk misalkan, tetapi kita harus ingat sebagai guru bahwa murid itu punya kelebihannya masing-masing. Mereka itu punya kelebihan dan memiliki sesuatu yang hebat di antara yang lain. Ya, kita coba. Ini ada soal mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kalau kita kasih ke murid kita, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman
betul? Ya, nanti kita lihat jawabannya. Lari mengelilingi lapangan, basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Oke, ada 2 ya, hukuman dan konsekuensi. Coba kita lihat. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa ini pelajaran ini kok? Ya, hukuman. Kita lihat pertanyaan. Nah, ini tadi ada yang salah satu ya, kayaknya ya. Sebetulnya itu yang mana tadi Mbak Dwi bilang? Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat itu termasuk hukuman, bukan konsekuensi. Hukuman itu biasanya lebih ke fisik, disuruh ngapain yang merugikan anak. Kalau konsekuensi itu anak tahu, oh peraturannya seperti ini, kita harus ngapain. Habis kalau misalkan harus menumpahkan minuman, terus kita harus ngapain, dibersihkan atau langsung didenda. Nah, biasanya ada seperti itu. Lanjut, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi itu. Ya. Terus dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dengan restitusi, murid akan bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus memecahkan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol atau dirinya. Dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini adalah bedanya konsekuensi dan restitusi serta hukuman. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini biasanya yang dirasakan oleh murid. Terus kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Dia bisa memilih. Nanti ada contohnya. Saya beri contoh video. Kemudian tidak nyaman, kalau hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang sangat panjang, pasti akan sangat terekam di pikirannya. Contoh, kalau diberi hukuman, kalau siswa misalkan disuruh ngepel satu kelas atau pasti nanti sampai dia besar, sampai dia kuliah, sampai dia SMA nanti pasti akan ingat pernah disuruh ngepel, pernah disuruh ngapain di SD-nya, membersihkan kamar mandi, itu pasti teringat. Jadi catatan sejarah. Ya, betul. Selanjutnya konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek, dan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka yang waktu panjang. Ini yang paling dianjurkan adalah yang restitusi. Ini ada banyak sekali, jadi bisa dibaca ya. Saya lanjutkan saja. Nih, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya apa? Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara. Dan ini keyakinan kelas. Ada yang sudah menerapkan di kelas menggunakan keyakinan kelas? Bapak Ibu belum ya? Kita belajar bersama-sama. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak namanya peraturan tapi keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bisa mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira ada yang tahu? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter dari saat pandemi kemarin? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti
aturan. Kalau peraturan itu kita harus dilaksanakan. Seperti kita memakai helm saat berkendara itu kan harus. Terus kalau keyakinan itu kita biasanya berdiskusi bersama, ya, kesepakatan secara bersama. Kalau peraturan itu kan pokoknya iki kudu iki. Nah, seperti itu. Pokoknya kamu harus melakukan ini, harus seperti ini. Kalau kesepakatan itu kita sepakat bersama-sama. Ini yang harus kita terapkan di kelas kita. Jadi anak jadi merasa oh kita membuat bersama-sama, terus jadinya nanti kita akan melaksanakannya secara bersama-sama. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Kalau di kelas berarti seluruh siswa dan gurunya itu kita membuat bersama bagaimana baiknya seperti itu. Seperti contoh saya bikin peraturan kelas ini ya, keyakinan kelas. Ini sebuah keyakinan kelas yang saya bikin. Jadi ini adalah pendapat dari anak-anak kelas 1. Ini kalau anak kelas 1 kan belum bisa menulis secara cepat, jadi anak kelas 1 memberikan tanggapan kita ini Bu, kita ini seperti itu. Nanti bisa diterapkan, ini kan mau ajaran baru, jadi Bapak Ibu guru bisa menerapkannya di kelas biar anak-anak juga mempunyai rasa memiliki kelas kita seperti apa. Itu. Selanjutnya yaitu bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas tanggung jawab. Dan peraturan kelas dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas kata-katanya menghormati orang lain. Jadi lebih positif kalimatnya. Dan kalau peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain, berkomitmen. Peraturan kelas dilarang melakukan kekerasan dan keyakinan kelas keselamatan menghormati orang lain. Kalau peraturan dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelas kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian peraturan gunakan masker. Terus kalau keyakinan kelas kesehatan dan keselamatan. Untuk yang terakhir peraturan kelas jangan berlari di kelas atau kantor. Koridor, maaf. Terus keyakinan kelas, keselamatan dan keamanan. Untuk yang kelima yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada 5: bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, penguasaan, kasih sayang, dan terima kasih. Selanjutnya, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Contohnya sandang, pangan, papan kesehatan itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima meliputi kebutuhan untuk disayang dan diterima akan hubungan dan konteks sosial. Kemudian yang nomor 3, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Contohnya menjadi terampil, berprestasi, termasuk penguasaan. Dan yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan tinggi menginginkan pilihan. Dan yang kelima yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, merasa diri kita bahagia, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan di dalam diri kita. Dan posisi kontrol yaitu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita ini sebagai guru, sebagai posisi kontrol yang mana kira-kira yang paling bagus. Nanti kita bahas pada slide selanjutnya. Nah ini 5 posisi kontrol. Motivasi, identitas yang gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman, penghukum. Ini ada menghardik, menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Terus membuat orang merasa bersalah. Kalau penghukum biasanya ayo lari 15 kali. Nah itu berarti termasuk penghukum. Terus kalau membuat orang merasa bersalah, ini berceramah biasanya seperti ini. Ibu itu sangat kecewa kalau
Video bersama. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Langsung merasa ketakutan ya sebenarnya ini kalau posisi sebagai penghukum. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Cari masalah. Kapan sih kamu tidak terlambat? Kalau sekali kamu jadi anak, saya dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Maaf saya Bu, Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuhan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri
Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa membawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersedia juga untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, yang benar, karena ini masih dalam eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid pada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat aja. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma,
ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Aren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai saya awali kapan Aren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Karen akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Karen ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Karen agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Karen, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, kira-kira posisi kontrol apa yang dapat kita gunakan nanti di sekolah kita? Posisi kontrol sebagai manajer. Iya, kita tidak menghakimi anak, kita bisa mencari solusi atau memberikan solusi, dan anak itu juga bisa memikirkan solusi apa yang akan dia lakukan. Untuk selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Masih sana ya, Rahide. Ini menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itulah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, nak. Nanti kita bisa memberikan ke anak seperti itu. Ini trik segitiga restitusi. Kemudian bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini bisa diberikan pertanyaan kepada anak-anak apabila anak-anak membuat kesalahan. Jadi tidak langsung, ayo lari, ayo apa? Itu cenderung memberi hukuman. Dan kemudian validasi kebutuhan, membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Guru berkata seperti ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ternyata kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi bla bla bla. Tambahan sikap yang lain yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Terus, apakah kamu bisa melakukan dengan baik-baik besok lagi, nak? Nah, seperti itu pertanyaan untuk validasi kebutuhan. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Membantu siswa melihat kesalahannya
disambungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Seperti guru berkata apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati di kelas yang ideal itu seperti apa sih, kamu ingin jadi seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang mau seperti apa. Berikut contoh disiplin positif agar menjaga kebersihan, menerapkan segitiga restitusi, baris berbaris, gotong royong, dan semangat untuk belajar. Kemudian masih ada contoh lagi, menjaga kebersihan sekolah, religius tadarus bersama, menjaga kerapian, sholat duha, menjaga kebersihan. Itu contoh dari disiplin positif. Kemudian budaya positif tidak dapat terwujud dengan serta-merta, butuh pembiasaan yang dilakukan secara kontinu atau berlanjut, serta tidak dapat dilakukan sendiri. Kita butuh teman, kita butuh seseorang untuk melakukan secara bersama-sama, butuh proses serta komitmen dari semua warga sekolah untuk mewujudkannya. Jadi misal saya sendiri pun tidak bisa, jadi kita harus secara bersama-sama untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Marilah kita bangun kolaborasi serta kerjasama yang baik untuk mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah kita di SD Negeri 5 Pelajar. Kemudian cukup sekian, terima kasih dari pemaparan saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang kelima yaitu tanya jawab dan game. Kepada Bapak Ibu ini ada sesi tanya jawab dan game ya. Waktu depan kami persilakan. Monggo Bapak Ibu ini pegang HP semua ya. Kita game terlebih dahulu. Dan sebelum game saya akan menampilkan video satu lagi. Ini adalah contoh segitiga restitusi yang ada di sekolahan kita yang telah saya laksanakan.
Sama-sama nggih. Jadi kita nanti juga bisa menggunakan aplikasi Quizizz atau Moodle di kelas-kelas untuk membuat anak menjadi tertantang dan pembelajaran kita menarik. Kita bisa lihat di sini siapa yang sudah masuk. Yang sudah masuk pagi, Bu Esti, Bu Eli, Hanum, Bu Sria, Bu Sri dan Bu Sri Wahyuni. Dia sudah selesai ya Bu. Oke, akhiri. Sudah semua ya? Kalau kita coba lihat akhiri siapa yang menjadi pemenangnya. Ya, ini semua. Bu Eri nomor 1, Bu Kustia, Bu Sri Guyati, Bu Esti. Ini tergantung waktunya juga, karena tadi saya kasih waktu. Terus hantungnya Sri Wahyuni dan Pak Dwi salah satu, tidak apa-apa. Kita belajar bersama ya.
Untuk selanjutnya yaitu tanya jawab. Monggo Bapak Ibu guru yang ingin bertanya kami persilahkan. Oke, monggo silakan. Oke, monggo Pak Nasir. Terima kasih sebelumnya. Sebagai seorang pendidik, saya sangat tertarik di awal pembahasan tadi mengenai budaya dan karakter yang ada di lingkungan sekolah. Di sini saya sebagai pendidik menganggap budaya dan karakter adalah suatu sistem otomatis yang nanti akan menjadi moral ke depannya. Maka dari itu saya sebagai pendidik menemukan berbagai macam masalah di situ. Yang pertama adalah tentang heterogenitas masalah budaya. Mereka punya budaya dari lingkungan masing-masing, sedangkan kita harus menerapkan budaya baru yang harus dijalankan. Dari situ saya ingin menanyakan bagaimanakah cara menciptakan budaya dan karakter yang efektif di sekolah tersebut, dan seberapa penting memasukkan nilai-nilai budaya dalam literasi sekolah. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua silakan. Malam Ibu, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Singkat padat dan jelas ya. Saya jawab yang pertanyaannya dulu terlebih dahulu ya. Untuk tadi apa Bu? Bagaimana cara mewujudkan sebuah kelas yang efektif? ya, cara mewujudkan keyakinan kelas yang efektif yaitu kita membuat kesepakatan kelas bersama dengan murid-murid. Ya, seperti tadi ya yang sudah saya terapkan. Terus kita bisa ya, murid semua harus terlibat dan kita juga harus menanyakan apa keinginan murid yang pertama, ide apa yang mereka harapkan di kelas kita. Kemudian yang ketiga, kita memberikan kesimpulan kepada murid kita. Mari kita membuat keyakinan kelas secara bersama-sama dan kita patuhi secara bersama dan dilaksanakan secara bersama-sama. Seperti itu. Bagaimana Bu Yuni? Jawabannya cukup. Ya, terima kasih. Untuk yang kedua tadi pertanyaannya Pak Najib, bagaimana cara menciptakan budaya dan karakter di sekolah? Ya? Nah, cara menciptakan budaya dan karakter di sekolah kita sudah menerapkan budaya baca ya, di pojok baca. Itu adalah salah satu cara untuk menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Pojok baca, kemudian kita memberikan pembiasaan di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran kita harus ada seperti itu. Mungkin Bapak Ibu guru kalau belum, saya kasih semacam referensi. Misal di awal pembelajaran nanti kita memberikan ice breaking, di akhir pembelajaran juga kita kasih ice breaking dan kebiasaan berdoa bersama di kelas sholat duha secara bersama-sama seperti itu. Itu adalah budaya positif yang ada di sekolah. Dan kita juga sudah melaksanakan seperti budaya positif, kita membaca Asmaul Husna yang ada di depan secara bersama-sama. Itu kita harus terus laksanakan dan tingkatkan. Seperti itu Pak Najib. Oke, saya kembalikan ke moderator. Sesi tanya jawab sudah cukup ya Bapak Ibu. Acara yang ke-6 yaitu penutup. Marilah acara diseminasi pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Semoga apa yang kita dapat dari Bu Kartika pada siang hari ini dapat bermanfaat dan dikembangkan kepada peserta didik kita masing-masing. Bapak Ibu, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Iya, berarti kelas kalian sudah bersih belum? Kalau ada yang mengotori harus apa? Kok dimarahi? Boleh dimarahi? Harus apa? Dibersihkan. Caranya dibersihkan dengan cara apa? Diambil ya. Oke, kalau ada teman yang tidak mau membersihkan harus diapain? Dikasih tahu, diberitahu dengan kasar atau dengan lembut? Dengan lembut. Terus apa lagi? Yang kalian pengen kelas kalian seperti apa? Nyaman, pintar, iya, terus rapi. Oke, boleh kalian mengutarakan keinginan kalian di depan kelas dengan cara menulis ya. Oke, bisa menulis? Oke, silakan ya, satu-satu maju ke depan. Nah, kita tadi sudah membuat apa? Kesepakatan kelas. Iya, coba kita bacakan yuk kesepakatan kelas yang kita bikin. Coba, ini adalah hasil kita semua. Nah, kesepakatan yang pertama kita masuk kelas apa? Waktu. Yang kedua berpakaian yang rapi dan lengkap sesuai aturan. Ayo sempakannya Mas. Nah, yuk selanjutnya kesepakatan yang ketiga yaitu menjaga kebersihan kelas. Yang keempat berbicara yang baik dan sopan. Terus yang kelima menghargai guru dan teman setelah mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya yang keenam, tertib dalam proses pembelajaran. Kalian setuju? Setuju. Oke, terima kasih. Oke, cukup sekian kesepakatan kelas dari kita semua. Nanti kita tempel ya di kelas kita biar kalian ingat kesepakatan kelas yang kita bikin. Oke? Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dilan. Bagaimana kabarnya? Kok kayaknya terlihat tidak pakai topi dan dasi ya? Apakah di dalam tas? Oh, tertinggal di rumah. Oh iya, tidak apa-apa. Semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak apa-apa. Kamu tahu kan kalau kamu melakukan kesalahan? Nah, tapi kalau ini bagus, cuma ketinggalan topi sama dasimu. Kamu juga datang tidak terlambat ya. Nah, kita lihat lagi. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu lakukan? Oh tidak. Nah, itu kakak juga tahu kalau disiplin waktu itu kira-kira penting nggak buat kakak? Nah, kalau gitu, kalau disiplin waktu itu penting berarti tidak ada apa yang kakak lakukan itu depannya. Iya, benar sekali. Kalau kamu sudah memperbaikinya, kamu kira-kira akan menjadi orang yang seperti apa nanti di masa depan? Top sekali. Kalau gitu, kamu sekarang kembali ke barisan dan nanti persiapan upacara ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, masuk sini Alea. Alea, apakah kamu tahu kamu dipanggil ke sini karena apa? Kemarin saya ujian semester ini mencontek guru. Oke, sekarang coba kamu ceritakan bagaimana kronologi